berikutnya yaitu mengenai managing files and directory. Ini nggak terlalu sulit lah. Pertama aja kalian belajar sebenarnya materi hari ini ya sama aja kalian belajar menggunakan Windows Explorer ya, pindah-pindah folder dan belajar copy file yang belajar, tapi ya command line base gitu aja ya. Karena memang di sistem operasi ya kalian gunakannya seperti itu ya, hanya ya pelajarnya yang simple ya di sini, tapi ya kadang kalau nggak kalian perhatikan ya sulit juga jadinya gitu. Oke, kita lanjutkan yang managing files and directory. Oke. Yang akan kita pelajari hari ini, yang kedua untuk hari ini, yaitu bagaimana membuat, kemudian berpindah, dan menghapus file menggunakan command line base, gitu ya. Kita akan, ya pada chapter ini kita akan mendiskusikan bagaimana memanipulasi file dan directories menggunakan command line base. Jadi beberapa Linux distribution menggunakan GUI based application yang dapat kita gunakan untuk mengelola file seperti yang saya gunakan tadi. Seperti ini yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan Windows Explorer di Windows, atau kita bisa menggunakan Nautilus seperti ini ya, file manager seperti ini di Linux ya. Tapi di sini kita juga tentunya kita pelajari di sini, kita akan menggunakan command line base ya, untuk memanipulasi files dan directory di sini. Disebutkan juga di sini kalau dengan GUI ya kita dipermudah, kita menggunakan manage file itu bisa dipermudah, tapi akan lebih baik lagi ya. But it is advantageous to know how to perform this operation via command line. Yang akan lebih baik lagi kalau kita bisa melakukannya dengan command line, karena akan lebih cepat tentunya proses yang kita lakukan. Kemudian note that everything in Linux is case sensitive, so pay attention, capitalize. Jadi kita harus pastikan ya, kalau ada file yang namanya hello.txt dan hello.txt dengan tulisan yang berbeda, ya nama hurufnya sama tapi dengan format yang berbeda, yang huruf ada yang kapital, ada yang sebagian kapital, itu adalah file, akan bisa jadi file yang berbeda di dalam Linux ini. Jadi harus tuliskan dengan lengkap ya, huruf besar ya huruf besar, huruf kecil, karena ini sensitif. Yang pertama kali harus kalian pelajari di sini ya, ada yang namanya globbing. Ini akan mempermudah pekerjaan kita nanti. Saat misalnya kita ingin mengcopy file dengan nama file, ternyata nama filenya banyak, ada 1000 file di dalam folder tersebut, tapi nama filenya misalnya seperti kita udah di Android kan kita foto menggunakan kamera, itu kan nama filenya biasanya hampir mirip-mirip ya, IMG tanggal sekian. Nah, kita bisa copy file tersebut sekaligus dengan ya, yang penting kita tahu awal nama filenya apa, terus nanti tinggal copy semuanya sekaligus. Itu bisa dengan globbing, ya, glob character. Jadi glob character sering digunakan untuk yang merepresentasikan wildcards. Simbol ataupun karakter ini memiliki special meaning biasanya di dalam shell pada saat kita menggunakannya. Ya, glob dia akan sangat powerful karena dapat kita gunakan untuk menspesifikasikan sebuah pattern yang akan cocok untuk sebuah nama tertentu yang kita buat nanti,
Ya, pada saat kita memanipulasi file, bisa pada saat kita mengcopy file, pada saat kita menghapus sebuah file dan lain sebagainya. Ya. Nah, blok karakter yang pertama di sini adalah asterisk atau bintang. Asterisk karakter ini digunakan untuk merepresentasikan eh, apa ya? Merepresentasikan zero or more ya. 0 ataupun lebih dari satu karakter dalam sebuah file. Jadi misalnya contohnya seperti ini, kita ingin menampilkan echo. Ya, nah di sini ada yang namanya echo ya, ada tentang echo. Echo ini kita coba buat man echo. Echo display a line of text. Jadi echo ini dapat kita gunakan untuk menampilkan teks yang ingin kita tuliskan. Ya. Jadi pada saat kita tuliskan echo nanti, ya kita gunakan perintah echo, dia akan menampilkan ini etc/t. Nah, dan bintang ini akan mendeskripsikan atau menampilkan special meaning nantinya. Jadi kalau kita nuliskan echo, dia keluar echo tampil. Dia hanya outputnya hanya tampil saja. Jadi dia hanya menampilkan tampil. Kalau saya echo al dia akan menampilkan semua file yang berawalan dengan ALPH. Karena di dalam folder ini ada beberapa file yang diawali dengan 4 karakter tersebut. Atau saya mau nampilin echo D. Ya, terserah setelah huruf D yang diawali dengan huruf D, terserah itu folder ataupun file. Ternyata hanya ada folder ya, desktop, dokumen, dan download di sini. Jadi bintang ini jika kita gunakan echo, dia punya special meaning di dalam. Ya, dia tidak hanya menampilkan teks biasa saja. Ya, jadi kita bisa menampilkan teks yang lebih bermakna lagi di sini. Kemudian ada question mark. Nah, question mark ini merupakan karakter ya yang cocok ya nanti akan jika kita gunakan akan match exactly one karakter. Ya kalau kita tuliskan di echo, kalau tadi echo bintang ya terserah beberapa banyak ya, baik itu mulai 0 sampai berapa karakter pun yang diawali dengan D. Misalnya saya buat di sini ada file approach di sini ada ls, ada nama filenya namanya D. Nah, kalau saya tulis echo D, nah D ini akan masuk ke list ini. Karena dia kalau tadi kan kalau dia asterisk, dia mulai dari zero or more any karakter setelah tadi. Kalau saya bintang saja semua ya, karena tidak ada awalannya ya, dia semuanya ya, dari mulai nol, tidak ada yang, tapi nggak mungkin ya ada file yang tidak punya nama di sini ya, mungkin ya sebuah file tentunya ada namanya, walaupun direpresentasikan kalau asterisk ini dari zero maksudnya zero setelah kita tuliskan kalau D, berarti kalau tidak ada pun setelah D ini berarti ada yang namanya D saja ya, berarti setelahnya zero gitu ya. Kemudian yang question mark tadi harus benar-benar kalau kita tuliskan question mark seperti ini dalam bentuk kode ya, saya ganti question mark, nggak ada, dia hanya nampilin teks ini aja karena tidak ada yang cocok dengan ini ya. Jadi kalau dia nama filenya itu 10 karakter ya, saya harus tuliskan kalau dia pakai question mark jadi harus pakai 10, atau mungkin yang download itu 1 2 3 4 itu 9 3 4 5 6 7 8, harus benar-benar tepat
satu karakter. Ya, kalau satu question mark harus tepat satu karakter. Nah, kalau saya tuliskan di sini S, di akhirnya S, ya bisa. Sama aja, karena semua keduanya sama-sama diakhiri dengan S. Kalau TS, berarti cuma dokumen saja. Kita bisa gunakan jika kita ingin memang match dengan file yang kita inginkan, ataupun nama folder yang kita inginkan. Kemudian ada brackets. Ya, ada brackets. Brackets ini digunakan ya jika kita ingin menggunakan ataupun match a single character by representing a range of character that possible match character. Jadi misalnya ada sebuah yang menampilkan sebuah nama file yang diawali bisa dari huruf A atau huruf F di dalamnya. Nah, terserah mau berapa karakter misalnya. Berarti dia hanya menampilkan file dan folder yang diawali dengan huruf A dan F. Berarti ini atau or, ya, A atau F. Kemudian kalau kita mau range juga bisa, misalnya dari A sampai D, itu juga bisa. Jadi semua file ataupun folder yang diawali dengan A, B, C, dan D akan ditampilkan. Ini nggak kelihatan semua, ya, A dan D saja yang ada, karena memang hanya A dan D saja yang ada, ya, A dan D saja. Tapi ini kayaknya hanya file saja, ya, hanya file, folder tidak akan ditampilkan. Kalau yang tadi kan folder pun juga akan ditampilkan. Oh iya, bukan karena folder, tapi karena kalau saya tuliskan di sini nih, A kecil dan D besar, ini akan menampilkan download dan documents. Karena A kecil dan A besar itu akan punya arti yang berbeda. Ya, kalau saya tuliskan di sini A besar, alpha itu nggak akan masuk. Ya, jadi untuk menuliskan globingnya, glob karakternya di sini yang ingin kita buat itu harus menggunakan, ya, kalau huruf besar yang ingin kita tampilkan ya menggunakan huruf besar, kalau hanya huruf kecil ya huruf kecil. Dan ada exclamation point. Exclamation point ini harus digunakan dengan bracket. Ya, jadi dia untuk negasi dari apa yang ada di dalam bracket ini. Jadi selain A dan D dia akan ditampilkan. Nah, ini A juga tampil, tapi A kecil, ya, nanti akan ditampilkan juga. M juga ditampilkan, P. Jadi yang huruf yang ada di sini tadi D tadi tidak ditampilkan. Karena yang ditampilkan adalah yang selain A dan D. Kita bisa tulis juga misalnya A kecil atau D. Nah, ya, alpha tadi semuanya tidak ditampilkan. Ini beberapa globing yang bisa kita gunakan, glob karakter yang bisa kita gunakan untuk mempermudah pekerjaan kita pada saat memanage files dan directory di command line base nantinya. Dan listing dengan glob juga bisa, ya, kita bisa menggunakan listing, misalnya kita mau S, kemudian min D, misalnya etc, ya, semua yang berawalan dengan E di dalam folder etc ini ada apa saja, gitu. Kita bisa juga tampilkan, ya, menggunakan ls, ya, menggunakan globing tadi, ya, atau dari A, ya, misalnya ini ya apa saja yang berawalan huruf A, gitu, ya, itu bisa kita tampilkan. Jadi kita akan lebih efektif nantinya kita mencari folder, nama foldernya Samba misalnya. Saya tinggal tuliskan, ya, apakah benar ada folder yang namanya Samba. Nah, saya tuliskan ini, udah enggak?
atau mungkin ada yang mendekati, ternyata tidak ada nggak ya sambal sih kalau ETC, SSH ya biasanya yang berhubungan dengan networking gitu ya. Nah, kalau kita mau networking, ETC N misalnya, saya mau cari juga network gitu, saya bisa cari namanya network, ini akan lebih efektif. Takutnya kenapa seperti ini kita gunakan globbing, karena bisa saja di dalam sebuah folder, saya buat ls min d etc, ini ls etc, banyak nama file dan folder yang ada di sini. Ini kurang efektif kalau saya mau mencari filenya sebanyak ini. Ya, walaupun sebenarnya ada cara yang lain ya. Dengan grep, namanya ada yang namanya grep. Ada grep ada, oke, itu juga bisa ya, atau grep GTK ada ya, dan dua nama file GTK itu ada juga caranya ya. Ini tapi ini jangan dipelajari dulu, yang cukup gunakan yang glob saja dulu ya. Nah, ini juga karena memang glob lumayan mempermudah pekerjaan kita saat memanage file dan directories. Nah, kemudian ini juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu copy files dan directories. Copy files ya, pada saat kita melakukan copy files di mana ya, di sini ya, kita mau copy file dari sini ya, kita kan copy, kemudian desktop paste kayak gini ya. Ini kan lama kalau seorang sistem administrator harus melakukan hal tersebut berulang kali, biasanya itu akan bisa agak lama, akan jadi lama waktunya. Nah, kita bisa saja tentunya dengan menggunakan command line skill, pekerjaan tersebut akan lebih mudah dikerjakan jika kalian sudah benar-benar mahir menggunakannya nanti, ya, terbiasa menggunakannya. Nah, untuk melakukan copy file kita bisa menggunakan perintah cp ya, bisa kita gunakan. Untuk penulisannya ya cp, kemudian ada source dan destination-nya. Nanti juga bisa ada option di antara sebelum source dan destination. Tapi ini penulisan secara umumnya ya, penulisan secara umumnya. Misalnya saya ingin mengcopy cp etc host has. Jadi kalau kita mau copy cp etc, misalnya ada sebuah folder, kemudian ada host, misalnya namanya seperti ini, udah selesai belum? Biasanya saya pencet ketik tab 2 kali. Nah, dia akan keluarin yang nama sama filenya yang mau saya copy yang mana. Berarti yang host ini aja nih. Tinggal saya copy aja, tambahin S. Ya, saya mau copy kemana? Saya mau copy ke home directory. Home directory biasanya di ini bisa, ya, bisa. Kita bisa lihat ls, ya, menggunakan ls lagi kan jadinya seperti yang materi yang sebelumnya. Nah, hostnya sudah ada di sini. Hostnya sudah ada. Ya, sudah ada di situ. Sebenarnya saya hapus dulu hostnya ini. Host hapus ya. Nah, selain seperti ini, kita juga bisa gunakan karena sekarang kita ada di home directory ya, kita bisa juga cp etc host titik. Nah, karena kita berada di home directory, tinggal titik aja, sama aja filenya akan tercopy ke sini. Ya, ada banyak cara sebenarnya untuk melakukan proses yang seperti ini ya. Kemudian ada option min v. Ya, jadi kita bisa menggunakan option v untuk ya jika kita ingin melihat apakah yang kita lakukan ya, perintah copy yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum. Ini akan ada output jika dia berhasil. Ya, saya copy, misalnya ada
cp min v terus itu dilakukan berulang kali aja. Ini berarti yang saya copy berhasil. Ini akan menimpa file yang tadi saya copy lagi. Ya, dia ada outputnya setelah dia berhasil. Jadi ini yang namanya source-nya, ini dari destination-nya. Nah ini sebenarnya sama aja kayak misalnya saya mau copy host, sama aja seperti saya tuliskan kayak ini absolute path-nya, ya home dan Cisco. Sama aja. Ya kalau yang dengan yang saya tuliskan seperti ini ya. Nah ini sama aja. Ini lebih untuk mempersingkat saja. Karena kita sering mengcopy file ke sini atau dari sini ke tempat yang lain kita sering. Kemudian ada CP dengan min i, ya option min i atau interactive option yang akan menampilkan pilihan untuk kita atau prompt before overwriting a file. Misalnya kita ingin mengcopy file tadi host yang baru kita mau copy ke sini lagi, berarti kita menimpa file yang tadi. Ya kalau yang tadi kita lakukan ya seperti ini. Ini ya, yang tadi kita lakukan yang ini. Kalau kita copy seperti ini berarti kita nimpa file yang tadi. Ya, file misalnya saya ubah sini kan ada home, ada host, ini ada host ya. Host ini kan ada file ya, saya ubah misalnya ini file yang belum diubah. Filenya isinya udah saya ganti isinya. Nah kalau saya lakukan lagi perintah ini, ya file yang tadi kalau kita buka, nah akan ditimpa ya. Tidak perubahan yang kita lakukan tadi nggak ada lagi, udah hapus, dia udah ditimpa dengan file yang kita copy. Jadi bagaimana caranya agar perintah tersebut tidak menimpa file ini perubahan yang dilakukan. Yang tidak tertimpa, berarti kita tambahin min i. Ini kalau kita apakah akan ditimpa, kita akan tulis saja no, berarti dia tidak akan ditimpa filenya. Kalau kita buka lagi gedit, ini filenya masih utuh, tidak ditimpa. Kita bisa tambahkan prompt untuk menanyakan terlebih dahulu apakah kita benar-benar ingin melakukan overwriting dari file tersebut, karena akan sangat bahaya jika kita langsung copy saja tanpa kita tahu ternyata file tersebut file yang penting yang tidak boleh kita timpa tadi. Dan ada copy directories, ya kita juga bisa melakukan copy directories, tapi tidak bisa kita lakukan dengan cp, misalnya cp, kemudian misalnya dokumen, saya mau copy ke dalam download, nggak bisa, karena dokumen itu adalah folder. Dan jika kita ingin mengcopy sebuah folder, kita bisa lakukan cp min r. Kita bisa lihat di folder dokumen, bukan ya, dokumen yang saya copy ya, di download dan ada folder dokumen yang sama dengan yang ada di sini. Kita bisa gunakan perintah ataupun min r, option min r untuk mengcopy seluruh isi folder yang kita miliki. Namun harus berhati-hati karena jika kita mengcopy, misalnya saya lakukan copy seperti ini nih, cp min r slash ke download. Nah, ini bahaya. Ya, karena slash ini kan semua sistem. Saya copy ke download. Ya ada berapa banyak file tersebut, semuanya akan di copy.
Kita harus benar-benar hati-hati. Ya, kalau bisa nih gunakan min-i gitu ya. Kalau ingin benar-benar ingin mengcopy file tersebut ya, kalau salah kan dia tidak akan langsung, takutnya akan merusak sistem dari sistem operasinya. Karena dengan min-r dia akan mengcopy semua subfolder yang ada di dalamnya. Kalau slash tadi kan semua file dan foldernya. Kemudian ada moving files. Ya, moving file ini sebenarnya ya untuk penggunaannya hampir sama aja dengan copy. Ya ada source, destination, dan ada option-optionnya ya hampir sama aja, semuanya hampir sama. Bedanya ya kalau copy file awal yang kita gunakan itu tidak dihapus, kalau dengan move atau mv dia akan menghapus source filenya dan memindahkannya ke lokasi yang baru. Ya, tapi bedanya karena menghapus file ya, menghapus file di source itu biasanya ada permission. Jadi kita tidak bisa sembarangan menghapus file, melakukan memindahkan file karena setiap file punya permission yang berbeda. Ya kalau copy biasanya lebih mudah dilakukan. Nah, moving file ya salah satu perintah lain dari moving file yaitu melakukan rename dari file. Misalnya ada dulu ls misalnya ya, ada folder.tbz, saya mau ganti namanya, ya, nggak ada perintah rename files, ada khusus menggunakan mv, kemudian source-nya tetap di sini ya, maksudnya tetap di sini, source-nya adalah folder ini tadi. Nah, untuk destination-nya ya tuliskan nama baru, ya bukan destination yang baru. Ya, kita tuliskan nama barunya folder yang diganti .tbz. Folder tadi udah diganti namanya. Karena kita hanya tuliskan nama source-nya, nama file awalnya, destination-nya, nama file yang diganti. Jadi itu hanya mengganti nama saja. Atau kita juga bisa, ya baik itu CP ataupun moving file, kita bisa gunakan misalnya CP folder yang diganti, kemudian saya mau pindahin dengan nama baru di tempat yang berbeda juga bisa. Berarti ini copy dulu ya, saya copy ke mana ya, ke pictures saja, pictures, ke pictures dengan nama yang baru misalnya folder saja, folder tbz. Kita bisa lihat di sini udah ada nama folder yang baru, ini tercopy dengan file yang sama, ukuran yang sama, hanya nama filenya saya yang berbeda. Jadi kita bisa lakukan copy file dengan nama yang berbeda di tempat yang lain juga bisa. Atau kita juga bisa memindahkan filenya ke folder yang diganti ke picture yang lain dengan nama yang lain juga, folder 2. Folder 2.tb. Jadi di sini udah nggak ada lagi nih, di home udah nggak ada lagi nama file. Ini udah pindah ke pictures. Sini. Ya, udah pindah ke sini. Yang ukurannya sama, karena filenya memang file yang sama sebenarnya. Ya, oke. Kemudian untuk optionnya ya hampir sama saja sebenarnya dengan CP. Ada I, kemudian N ini untuk no clubber dan overwrite destination files content ya kan, sebenarnya ini bisa seperti di copy tadi mana ya, di ini ada yang kurang tadi. Kita bisa juga misalnya ya itu aja sih, hampir sama aja sih ya. Ada no clubber ya, misalnya kita mau overwrite destination, kita bisa menggunakan min n ya. Jika kita menggunakan min i ya, kita menggunakan min i, misalnya ada copy
yang tadi CP dokumen inti dan dokumen ke picture. Semua folder dokumen ini ingin saya pindahkan folder pictures. Oh, kita harus pindah dulu ya, karena folder. Oke. Oh, bukan di sini kayaknya, di materi berikutnya. Ya. Bisa kalian nanti akan kita pelajari di materi berikutnya sih. Ini nanti di kayak di kalian melakukan arsiving dan compression nanti. Ya bukan di sini, kita akan melihat no clobber ini di situ. Oke, kita tinggalkan saja itu terlebih dahulu. Kemudian kita creating files. Ini nggak terlalu sulit ya, ini yang terakhir. Ada yang namanya creating files. Biasanya kalau kita membuat sebuah file ya kita pakai aplikasi ya. Kita pakai Microsoft Word, kemudian kita simpan, kita membuat files. Kita buat menggunakan Notepad, misalnya di text editor kita buat file ya, file kita simpan. Nah, kalau di terminal kita juga bisa buat files, tapi biasanya file untuk percobaan, untuk uji coba, atau yang paling sederhana yang bisa karena dia text based ya, command line text, jadi hanya file text saja yang benar-benar bisa dibuat di terminal ini. Ya, contohnya kita bisa buat dengan namanya touch sample.txt. Nah, .txt. Jadi kalau saya mau ubah isinya ya nano tinggal tuliskan aja teksnya. Ini teks dalam info ntar Ctrl X ya. Nah, jadi saya udah buat sebuah file yang namanya sampel. Di sini ada file namanya sampel dan sudah ada isi filenya. Jadi di sini kita juga bisa buat file dengan perintah touch di sini ya. Dan ls ya, kita bisa lihat ada sampel di txt. Kemudian untuk membuat folder ini sama aja dengan cara kita membuat folder di Windows. Ya, di Windows kita juga bisa buat folder seperti di CMD. CMD itu kita bisa buat folder di sini. Perintahnya sama. Perintahnya sama dengan kita membuat folder di Linux. Nama perintahnya ada mkdir nama folder. Kalau di Windows dir, ini ya sudah ada nama folder. Kita buat ini aja lah. Di user nggak sulit. User nama folder. Nah, ini yang folder yang harus saya buat. Nah, di Linux pun caranya sama. Di Linux cara sama. mkdir, gitu ya. Kita membuatnya di folder ini tentunya. Kalau kita langsung buat di sini ya di sini. Kalau kita gunakan misalnya Absolute Pad ya juga bisa kita membuat misalnya di home, kemudian di dokumen, atau yang langsung pakai dokumen saja. Kemudian nama foldernya work. Di sini ada ls. Kita lihat udah kita dibikin apa belum? Nggak ada folder work di sini. Ya, ini untuk membuat folder. Kemudian bagaimana menghapus sebuah files dan directory. Dan untuk menghapus files dan directory kalian bisa menggunakan perintah rm. Ya, saya misalnya dulu saya mau menghapus file alpha file star.gz, alpha files star.gz. Hapus saja ls
Nah, file data GZ tadi udah nggak ada lagi. Ya, menggunakan ORM. Jadi kita sebaiknya gunakanlah min-i agar kita bisa memastikan file yang kita hapus itu benar file yang benar-benar kita ingin hapus. min-i D. Ya, D itu kan ada nama filenya D. Nah, benar nggak kita mau hapus regular empty file ini? Yes, dia akan dihapus. Kemudian jika RM ini tidak bisa kita gunakan untuk menghapus directory, misalnya RM dokumen, nggak bisa karena dia akan menampilkan pesan error cannot use directory. Apalagi kadang di dalam sebuah directory ada banyak file di situ. Namun kita bisa menggunakan min-r, ya, min-r untuk menghapus directory tersebut berserta isi-isinya. Gitu ya, kita bisa menghapus directory tersebut serta isi-isinya. Misalnya yang ingin saya hapus, saya coba lihat dulu. Dokumen tadi ada, nah musik ini aja ya, musik. Nah, folder musik saya hapus, misalnya saya cd dokumen, saya hapus rm min-r. Ini udah kehapus, sudah nggak ada lagi folder musik. Kita bisa menggunakan min-r ini untuk menghapus sebuah folder. Tapi pastiin it's the best to use min-i option with rm command. Jadi kita bisa gunakan min-i ya, misalnya rm min-i misalnya apa tadi ya, work. Nah, kita gunakan ya remove directory work, yes or no ya. Memang menghapus yes, kalau no ya tinggal ya untuk keamanan dari kita menghapus file tersebut. Mungkin misalnya kita sedang menghapus banyak file, rm, kita juga bisa menghapus banyak file dengan min-i ya, bukan min-i. Misalnya kalau kita menghapus banyak file alpha bintang. Jadi alpha bintang, apakah ingin menghapus alpha 1? Yes, misalnya yes. Alpha 2? No. Alpha 3? Yes. Alpha 4? No. Alpha 5 sebentar? Yes. Bentar. Itu bisa kita gunakan, kita bisa udah menggunakan globing di sini ya, untuk mempermudah kita menghapus file yang dengan nama yang mirip, gitu ya. Kita lihat ls, nah beberapa file yang kita yes tadi ya, kita berikan statusnya yes tadi dihapus, itu alpha 1 dan 3. Kemudian alpha 5 daftar juga. Terus tinggal ada alpha 2 dan alpha 4 saja. Ini udah sekaligus ya menghapus file dengan interaktif prompt dan juga ada globingnya yang bisa kita gunakan. Oke, nah itu beberapa hal mengenai managing files and directories menggunakan sistem operasi Linux pada ataupun menggunakan command line base ataupun command line interface di sini. Ya, ini mungkin tidak terlalu sulit, tidak terlalu sulit kalau memang benar-benar kalian mengerjakan lab yang ada di dalam netaka.com. Tapi kalau kalian nggak mengerjakan, ya tidak benar-benar mengerjakan, tentunya ini akan sangat sulit karena kalian tidak akan karena ini sangat perlu pembiasaan dari kalian sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan sekarang. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan ada pertanyaan. Ya, nanti rekaman bisa saja saya kasih, tapi nggak bisa cepat ya, saya harus download dulu. Ya, rekaman minggu kemarin aja belum saya upload itu. 2 minggu yang lalu itu udah ada rekamannya, tapi belum saya upload. Ya. Karena saya save-nya di
cloud, ya, nggak langsung ada di komputer saya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Untuk absen tadi udah sampai jam berapa sih? Saya buatnya sampai jam 5. Kalian udah bisa akses nih. Absen ya. Absen di e-learning udah bisa akses semuanya. Dari jam 2 tadi sih malah. Dari jam 2 tadi kalian udah bisa akses absen di e-learning menggunakan QR code. Ya, silakan absen. Saya rasa udah berapa sih udah ada yang absen juga di QR code absen pertemuan ke-6. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yuk, siapa? Ya? Hmm? Maksudnya masih 6 atau 4 maksudnya apa? Maksudnya Pak, absen saya masih belum terdata di Siakat, Pak. Nah, harusnya kamu cek lah ya. Kalau WA sering juga nggak kebaca sih kalau saya. Makanya harus apalagi yang berapa emang nggak kebaca, nggak harus kamu absennya harus sesuai dengan jam dekat. Saya buat tadi jam 2 sampai jam 5 sore. Jadi kalau udah lewat mau sepertinya tadi saya terputus ya, nggak tahu kenapa. Eh ya absen itu jangan pernah lewat dari jam yang saya buat ya. Biasanya saya buat biasanya itu 3 jam. Itu udah lumayan lama itu 3 jam saya buat di eh, apa namanya di rentang waktu kita kuliah. Ya tadi saya buatnya dari jam 2 sampai jam 5. Jadi silakan absen di jam tersebut. Dengan absen di luar jam tersebut. Ya sering apalagi ini datang di Zoom dia ada nih, ada terus nih kelihatan namanya. Tapi ternyata nggak tidak mendengarkan apapun yang ada di sini. Ya, dia orangnya nggak tahu kemana. Ya itu jangan sampai seperti itu. Karena ya kadang apa yang saya sebutkan sekarang kalian ternyata eh, nggak dengar ya saya bilang saya minta kalian absen di rentang jam tersebut ternyata kalian karena tidak pernah mendengarkan kalian absennya di luar jam yang saya perintahkan itu kan jadi sulit jadinya kalian bisa absen makanya sering terjadi absennya tidak masuk. Jadi kalau memang udah terlanjur beberapa minggu yang lalu atau seminggu yang lalu udah eh, nggak masuk absennya ya itu nggak bisa saya kalau misalnya di sini ya disiapkan masih saya bisa saya edit ya saya akan edit
Karena memang absensi di Siakat tidak akan menjadi aspek penilaian bagi saya. Ya, absensi di Siakat tidak akan menjadi aspek penilaian dari saya. Karena ya kalian bisa aja, ya, kalian hadir di sini, kemudian kalian Zoom-nya saja, kemudian kalian absen dengan QR code, atau memang nggak hadir di sini, absen QR code kan biasa-biasa aja. Yang penting di situ adalah kalian mengerjakan kuis, mengerjakan lab, dan tugas-tugas yang saya perintahkan. Dan ujiannya nanti juga. Kalau absen di situ yang penting nanti kalian bisa mencapai 75% dari absen keseluruhan absen. Kalau di bawah itu ya saya kalau nggak salah 75%. Kalau udah di bawah itu berarti takutnya nanti administrasi kalian untuk ujian menginputkan nilai UAS itu sulit, nggak bisa gitu. Untuk mengupload nilai dengan nama kalian yang absensinya di situ di bawah 75% itu akan nggak bisa dilakukan. Ya, walaupun nilai kalian A gitu ya, nggak bisa. Jadi pastikan aja absen di Siakat itu karena kita 16, berarti kalian boleh tidak absen itu 4 kali. Ya, ya enggak? 4 kali kan? Ya, boleh kalian boleh nggak absen 4 kali. Kalau udah lewat 4 kali, ya baru kalian bilang sama saya. Gitu. Kalau masih 4 kali, ya nggak masalah. Nggak ada apa pengurangan nilai juga dari situ. Ya kan? Itu aja. Jadi yang paling penting ya kalian ngerjain tugas, ngerjain semua saya perintahkan, kemudian ya apalagi kalau ada yang bertanya ya tentunya akan menjadi aspek penilaian tambahan bagi kalian juga. Ada yang memang aktif di kelas, apalagi sebenarnya di sini nggak terlalu kelihatan sih, karena memang kadang kalau di sini motivasinya kurang kalau di Zoom. Kalau memang ada yang mau menyarankan di kampus ya beberapa setelah UTS nanti ya boleh. Ya kalau memang ada yang ingin kampus, kita praktikum di kampus, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk Dia bertanya, Pak. Ya. Itu absen yang Bapak berikan untuk ruang 002 itu absen yang kemarin, Pak. Jadi tidak terekod satu kelas, Pak. Yang kemarin apa? Kan tadi sudah saya ganti lah. Saya ganti semua. Tapi nggak masuk, Pak, di pertemuan hari ini masih kosong ya, Pak. Satu kelas di R002. Sekarang jam berapa? Jam 3:05, Pak. R2 ya? R1 masuk. Bukan. R1. Sini. Udah ini tadi. Ini udah yang saya copy tadi. Saya copy lagi lah ya. Harusnya udah ini. R2. Dan praktikum. R2. Coba lagi ya. Coba lagi untuk absennya. Ini masih sampai sepanjang waktunya. Ada 2 jam lagi sampai jam 5 nanti. Kalian masih bisa absen di situ. Silakan dicoba. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan?
Silakan. R2 silakan di